Shalom saudara-saudariku. Langsung saja pada kesempatan ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari seorang kawan dari Medan. Pertanyaan tentang surat Paulus di dalam Kolose 1 ayat 19. Dia bertanya begini. Di dalam Kolose 1 ayat 19, Rasul Paulus mengatakan bahwa karena seluruh kepenuhan berkenan di dalam Dia. Jadi seluruh kepenuhan Allah berada di dalam Dia. Dia di sini adalah Yesus. Ayat ini diartikan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Sebab di dalam Yesus diam seluruh kepenuhan Allah. Yesus memiliki kepenuhan Allah. Berarti dia ya Allah yang maha kuasa itu sendiri. Begitu cara pikirnya, asumsinya begitu. Nah, saudara-saudariku, sebelum menjawab, saya ingin berikan ilustrasi. Jadi gini, saudara-saudariku. Orang memiliki doktrin atau dogma yang di otaknya, di pikirannya sudah memiliki dogma bahwa Yesus harus pokoknya adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika membaca ayat apapun di dalam Alkitab, itu akan diasumsikan oleh pikirannya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika membaca ayat misalkan Yesus anak Allah, diartikan bahwa Yesus Allah anak. Kenapa? Karena di otaknya sudah punya asumsi. Yesus adalah Kristus. Kristus itu artinya sudah jelas adalah orang yang diurapi oleh Allah. Tetapi karena di dalam otaknya sudah keracunan doktrin bahwa Yesus harus Allah yang Maha Kuasa, maka ketika membaca Yesus Kristus, berarti Yesus Allah yang Maha Kuasa. Jadi begitu. Saya pernah berbincang dengan beberapa orang pemakai narkoba. Ya, jadi salah satu jenis narkoba itu ada yang namanya narkoba gorila. Narkoba gorila ini ganja sintetis ya. Jadi dia ketika orang sudah memakai itu, maka cara kerja otaknya jadi kacau. Dia diam itu bisa merasa ruangan itu goyang-goyang seperti di dalam diskotik. Kemudian ketika melihat sabuk, ya sabuk digantung tuh sabuknya goyang-goyang. Weh, ular. Dia bisa gitu. Sabuk dibilang ular. Kenapa? Karena otaknya sedang keracunan narkoba. Nah, saudara-saudariku, orang yang memiliki otaknya sudah, pikirannya sudah didoktrinasi bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itu laksana atau bagaikan orang terkena narkoba. Jadi membaca ayat yang tidak mengatakan Yesus Allah yang Maha Kuasa, dibacanya Yesus Allah yang Maha Kuasa. Seperti ketika orang membaca surat Kolose 1 ayat 19 ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Kepenuhan Allah di dalam Yesus. Berarti Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara itu, lalu bagaimana yang betul sebenarnya? Apa maksud Paulus? Dia mengatakan Yesus memiliki kepenuhan Allah. Apa maksudnya? Saudara-saudariku, kalau kita baca Alkitab, seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, yang memakai istilah, yang mengatakan istilah kepenuhan Allah, ini hanya Rasul Paulus. Dan ada 3 surat Paulus yang mengatakan hal yang serupa. Di Kolose 1 ayat 19, juga di Kolose 2 ayat 9. Dikatakan, saudara-saudari buka Alkitabnya di rumah ya, dicek ayatnya benar nggak. Di Kolose 2 ayat 9 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Yesus itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Berarti Yesus Allah yang Maha Kuasa. Begitu, ketika otak pikiran kita sudah terkontaminasi doktrin yang namanya pokoknya Yesus harus Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudariku, kita ingat, cara menafsirkan Alkitab yang benar adalah bukan dengan hikmat kita sendiri. Ada tertulis di Alkitab, nubuat-nubuat kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi harus dengan tuntunan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, jadi ketika kita menemukan satu ayat, cara memahami ayat ada bagaimana yang benar.
harus dengan cara skriptura, interpres skriptura. Ayat Alkitab diterangkan atau dijelaskan oleh ayat Alkitab yang lain. Nah, karena ini tadi tulisannya Paulus, maka biarlah tulisan Paulus yang lain juga yang menjawab. Jangan tanya sama Pak Pendeta atau Pak Pastor atau sama Donald Bebek. Biarkan Paulus sendiri yang menjelaskan. Apa maksud Paulus tentang kepenuhan Allah? Apakah itu maksudnya adalah Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa? Ingat saudara-saudariku, istilah kepenuhan kealahan ini hanya ada di dalam tulisan Paulus. Tidak ada di surat-surat yang lain. Dan di Alkitab hanya ada 3 ayat. Pertama, Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9. Dan ini yang ketiga. Ini yang ketiga adalah jawabannya. Silakan saudara-saudari buka Alkitabnya di surat Paulus Efesus 3 ayat 19. Efesus 3 ayat 19. Demikian ada tertulis ayat 19b-nya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jelas ya? Jadi tadi di surat Kolose Paulus bilang Yesus memiliki kepenuhan Allah. Dan di surat Efesus Paulus berdoa supaya murid-murid Yesus, semua saudara-saudaranya Yesus, anak-anak Allah, oleh Paulus dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi yang bisa dipenuhi seluruh kepenuhan Allah bukan cuma Yesus, tetapi semua murid Yesus, semua saudara, semua yang oleh Paulus di Roma 8 ayat 29 dikatakan saudara-saudaranya Yesus juga bisa di dalam Efesus dikatakan memiliki seluruh kepenuhan Allah. Istilah memiliki kepenuhan Allah sama sekali tidak membuktikan bahwa barang siapa yang dipenuhi kepenuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Saudariku, sebenarnya ini istilah yang gampang sekali ketika kita melepaskan doktrin yang sudah menjadi narkoba tadi. Orang yang sudah terpengaruh narkoba gorila atau ganja sintetik melihat sabuk disangkanya ular. Seperti orang pakai kacamata hitam. Ini kacamata saya bukan hitam, tapi kalau saya pakai kacamata hitam, saya akan melihat putih sebagai abu-abu, merah sebagai coklat. Jadi salah semua. Ya sudah jadi, orang yang sudah keracunan dogma itu seperti itu. Ayat yang sama sekali tidak membuktikan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi ketika dibaca sebagai, ini Yesus memiliki kepenuhan Allah. Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9. Berarti Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Padahal di Efesus 3 ayat 19b jelas dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi jelas ya saudara-saudariku, saudara dan saya bisa juga dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Bukan cuma Yesus. Ini mirip apa namanya? Ada seorang yang mengaku sebagai tokoh besar di Indonesia ini, jago teologi, mahir bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan macam-macam bahasa. Dan dia sering mengatakan gini di depan banyak orang, Yesus itu ilahi. Kalau Yesus ilahi, berarti Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebab mana ada yang ilahi selain Allah itu sendiri? Mana ada yang ilahi selain Allah yang Maha Kuasa itu sendiri? Yesus itu ilahi, maka Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Begitu katanya. Dia sering sekali itu ungkapkan di berbagai kesempatan. Tapi saudara-saudariku, apa yang diungkapkan oleh tokoh ini, yang saya tidak perlu sebutkan namanya, itu adalah hal yang tidak alkitabiah.
Mengapa saya katakan tidak alkitabiah? Karena yang mengatakan yang ilahi cuman Yesus Kristus, cuman Allah sendiri, itu adalah bukan Alkitab. Kalau Alkitab bagaimana? Apakah yang ilahi hanya Allah yang Maha Kuasa itu sendiri? Oh tidak, saudara-saudariku. Saudara bisa buka di dalam surat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Baca yang teliti ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Ini tulisannya Rasul Petrus. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Loh, berarti yang bisa ilahi bukan cuma Yesus. Ini kesaksian Alkitab, saudara. Manusia, saudara-saudari dan saya bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kata siapa? Kata Alkitab. Jelas ya, saudara-saudari? Jadi banyak sekali hal-hal yang diungkapkan oleh banyak orang itu kadang tidak alkitabiah. Tetapi karena sedang memakai doktrin kacamata seperti yang saya ilustrasikan narkoba merek Gorilla tadi, jadi salah semua. Yesus anak Allah. Oh, Allah anak. Yesus adalah Kristus. Oh, Yesus Allah yang Maha Kuasa. Loh. Kan ngawur, nggak karu-karuan. Kristus artinya sudah jelas orang yang diurapi oleh Allah yang Maha Kuasa. Diartikan lain, Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Sama seperti tadi, kembali ke pertanyaan tadi ya. Surat Kolose berapa tadi? 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9. Yesus memiliki kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 19 juga mengatakan, semua orang-orang pengikut Yesus juga bisa memiliki kepenuhan Allah. Jelas ya, saudara-saudariku? Sekali lagi, pernyataan Paulus memiliki kepenuhan kealahan sama sekali tidak membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Sekian. Jika ada kata-kata atau lisan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan selalu kita harus ingat sama-sama, barang siapa yang mengaku dirinya Kristen harus terus memaafkan. Saya harus memaafkan siapapun, saudara-saudari. Dan saudara-saudari juga harus selalu memaafkan saya. Berapa kali, saudara-saudariku? 2, 3 kali atau 10 kali? 77 kali 7 kali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Yahweh.